Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini pertanyaan untuk Ustaz Khalid. Kenapa disampaikan kepada saya? Assalamualaikum Ustaz Khalid. Ya. Baik, khair insyaallah. Saya titipkan jawaban untuk Ustaz Khalid ya. Saya kasih pandangan saya, nanti silakan ditanyakan kembali. Apa hukum jika kita mengambil, bukan kita mungkin Anda, saya tidak ikutan. Apa hukum jika kita mengambil buah yang di depan pohon tetangga, yang pohon dan buahnya ada di luar pagar tetangga? Nah, Anda masih sempat kepikiran itu ya, luar biasa. Teman-teman sekalian, begini. Yang pertama, bagi pemilik pohonnya, jika Anda yang di luar, pertama begini. Pertama, hukum fikih. Saya ulang, hukum fikih. Bagi tumbuhan, ingat hanya tumbuhan saja. Bagi tumbuhan yang tumbuh di pekarangan kita, tapi buahnya merambat kemudian keluar area pekarangan kita. Misal, Anda punya rambutan nih, musim rambutan sekarang. Di pekarangan Anda ini, tiba-tiba pohonnya itu, rantingnya misalnya memanjang keluar begini. Dan buahnya itu keluar pekarangan Anda, ke jalan misalnya jalan utama, atau ke pekarangan orang. Maka, ingat, buah yang keluar ini, yang keluar, ranting yang buahnya keluar, itu dalam fikih disebut dengan hakun mushtarak. Hak bersama antara Anda dengan yang pengguna di luar pekarangan Anda. Kalau itu kemudian ke jalan umum, maka buah itu pun menjadi konsumsi umum. Yang kalau orang ingin mengambilnya, Anda tidak boleh mencegahnya. Itu dalam fikih Islam. Kenapa? Satu, karena teman-teman sekalian, pertama, kotoran yang jatuh dari situ, itu ke pekarangan luar, bukan ke tempat Anda. Jangan membiarkan orang cuma kebagian kotorannya saja. Ya, walaupun kotoran itu Anda ambil kembali. Daun ini apalagi Anda biarkan. Itu kan yang punya hak, itu kan Anda dari pohonnya. Cuma bagian dari buah, bagian dari kemudian daun-daun yang kering dan sebagainya, jatuhnya keluar ke wilayah luar Anda. Jadi jangan biarkan orang lain mendapatkan sampahnya sementara Anda mengambil pohonnya atau buahnya. Ya. Yang kedua, ingat baik-baik, Anda memiliki pohon, tapi kan yang lihat buahnya itu kebanyakan orang. Karena buah itu melewati wilayah Anda. Lihat sini, pernah ada kasus begini, ini rumah orang, ini ada temboknya, tiba-tiba pohonnya ini, buah jambu, dulu pernah saya saksikan waktu kecil, ini buahnya melewati temboknya, begini. Dan persis ke rumah orang, jadi kalau orang buka pintunya, yang kelihatan tuh buah jambu. Sementara yang punya jambu kalau buka, ngelihat cuma pohonnya aja, pohon dengan daun. Buah ke sini. Anda bayangkan, tiap hari yang nggak punya pohon, yang kelihatan buah. Dan nggak pernah Anda bagi. Maka Nabi katakan dengan sangat adil, itu hakun mushtarak, hak bersama. Cuma adabnya, kita bicara adab. Ada adab pemilik pohon, ada adab yang nggak punya pohon. Adab pemilik pohon sebelum tetangga itu meminta, maka Anda sampaikan kepadanya dengan kalimat-kalimat yang baik. Anda sampaikan, Pak, Ibu, ini memang pohon rambutan. Betul punya Bapak kan? Iya, pohonnya punya saya. Tapi kan buahnya ke tempat Ibu dan Bapak. Nah ini, kalau Bapak Ibu inginkan, ambil aja. Gak usah minta izin sama saya. Silahkan ambil. Itu hak Bapak juga. Itu hukum dari mana? Rasulullah yang mengajarkan saya seperti itu. Allah yang memberikan prinsip. Kalau saya kan cuma lihat pohonnya, Bapak Ibu lihat buahnya. Kalau pengen, ambil aja. Ya, Masya Allah, begitu kalimat itu disampaikan. Apalagi tetangga Anda non-Muslim. Wah, itu luar biasa. Besok-besok kalau dia belum tahu hukum, ayam Anda main ke rumah dia. Dia belum tahu hukum, itu yang celaka. Ya. Makanya saya katakan dari awal, ini khusus untuk pohon saja, tidak yang lain. Paham ya? Nah, disampaikan sebelum dia melihatnya. Yang kedua, adab Anda tetangganya. Kemudian juga, maaf terkait dengan pemiliknya, datangi. Pak, ini mohon izin. Ya, pohon rambutan Bapak, itu buahnya masuk pekarangan saya. Oh gitu ya, mengganggu ya. Kalau gitu saya tebang aja deh gitu. Oh jangan Pak, sayang, itu kan makhluk Allah juga. Ya baik, kita rawat sama-sama aja. Ya, Bapak rawat sana, yang sini pun saya rawat. Kalau daunnya jatuh ke tempat saya, nggak apa-apa, nanti saya aja yang sapu. Bapak nggak usah repot-repot ke sini. Terima kasih banyak Pak. Ya Alhamdulillah. Cuman mohon izin kalau boleh diperkenankan Pak. Buahnya juga mungkin kalau saya kira-kira perlu, boleh Pak ya saya ambil. Itu kalau Anda kalimatnya sopan, baik dan sebagainya, itu indah kalimatnya, silahkan Pak, gak usah minta. Begitu berbuah, Bapak silahkan, udah merah, ambilin aja Pak, gak ada masalah. Kalau sudah seperti itu, Anda enak ambilnya. Jelas ya? Jadi kita simbiosis mutualisme aja, datang adabnya. Walaupun Anda berhak, tapi jangan cari persoalan. Sebab ya? Jelas ya? Walaupun Anda berhak, tapi tidak mencari persoalan. Secara syariat itu dibenarkan, tapi secara hukum positif itu bisa bermasalah.
Kalau Anda tidak bilang terlebih dahulu, ya itu bisa tersangka Anda setelah itu. Maka mohon izin bagi yang menanam tumbuhan, ya kita paham-paham aja. Kalau Anda tanam kemudian teman-teman sampai buahnya keluar, berarti Anda sudah meniatkan untuk berbagi dengan orang. Dan jangan marah kalau ada orang ngambil. Ya, jelas ya? Ya kalau mau tanam di tempat Anda, pekarangan Anda, jangan biarkan keluar. Begitu keluar tutupin, ayo tarik tuh dahan pohon. Sebentar. Oh, ini yang duluan tadi. Saling memberi hadiah itu baik di antara tetangga. Bagaimana dengan rekan kerja di kantor, mengingat dalam dunia kerja, apalagi karyawan negeri dilarang untuk saling memberi hadiah, gratifikasi. Ya, kalau sifatnya teman-teman ada larangan semacam ini, Anda patuhi aja. Patuhi ya, yang sifatnya dilarang. Tapi gratifikasi kan bisa dilaporkan. Bukan dilarang memberi, ketika diberikan Anda kasih laporan. Ini ada pemberian, laporkan. Kalau secara hukum boleh diterima, silahkan. Kalau tidak, ya tidak. Kan ada di antara pejabat dan yang lain menerima itu. Ya, kemudian ketika diterima dilaporkan, ini ada pemberian ini, dicatat benar nggak secara hukum. Kalau tidak, kembalikan ya kembalikan. Kalau diterima, diterima. Selesai urusannya. Sangat ringan. Ya, kalau kemudian secara hukum diperkenankan, maaf kalau dalam Islam itu silahkan aja sepanjang yang diberikan halal dan baik. Silahkan berbagi, silahkan hadirkan kemuliaan, hadirkan kesenangan, silahkan. Tapi kalau ada kemudian indikasi dengan pemberian itu, ada motif-motif lain, itu pun jangankan sekarang, dari zaman Nabi itu pun harus dilaporkan. Contoh, Nabi SAW itu pernah kedatangan sahabat. Mereka sedang jalan-jalan, dipanggil oleh seorang dari utusan kepala suku. Kisahnya lewat ke tempat itu, kepala sukunya tersengat kalajengking. Ya, kalajengking Arab, Anda bayangkan pada saat itu. Jadi, setelah mereka lewat, terkena kalajengking, nggak sembuh-sembuh, tabib didatangkan. Disusul itu rombongan sahabat itu. Tadinya diacuhkan. Begitu kemudian nggak ada yang bisa menyembuhkan, disusul. Saat disusul itu kemudian mereka ditanya, siapa yang bisa menyembuhkan? Ketua suku kami sakit. Satu di antara mereka mengangkat tangan mengatakan, insya Allah. Bukan mengatakan saya yang menyembuhkan, tapi insya Allah, jika Allah berkehendak. Maka dibantu, dibacakan Al-Fatihah. Sekali baca, nggak ada yang lainnya. Dibacakan, sembuh pada saat itu. Begitu sembuh, diberikanlah hadiah banyak kambing. Saat diberikan itulah kemudian apa yang paling menarik? Mereka nggak makan langsung kambingnya, dibawa ke Nabi untuk dilaporkan, khawatir gratifikasi dari ayat Quran. Dibawa tuh, dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, tadi kami ada kejadian begini. Kemudian diberikan hadiah kambing. Apakah hadiah ini halal kami makan? Itu menarik tuh. Kami diminta bantu begini. Kami kemudian bacakan ayat-ayat Quran seperti ini. Lalu setelah itu sembuh, diberikanlah hadiah kambing. Apakah halal kami makan ini? Luar biasa. Apa kata Nabi? Tahu dari mana kalian kalau itu bisa digunakan sebagai ruqyah? Itu halal. Ayo silakan makan dan berikan bagian kepada saya. Maksud Nabi itu, ayo kita nikmati bersama untuk mencontohkan bahwa itu boleh. Takutnya kalau Nabi nggak makan, takut ini benar-benar belum halal. Paham ya? Maka Nabi kemudian menikmati itu bersama mereka untuk menunjukkan itu boleh. Jelas sampai sini? Nah, kalau kemudian teman-teman sekalian, ini menunjukkan dalam hukum itu, jika Anda diberi hadiah karena pekerjaan dan sebagainya, kalau itu tidak ada motif-motif untuk melapangkan itu, memudahkan, atau motif yang lain yang tidak dibenarkan secara hukum, maka kalau Anda kerjakan dengan benar, boleh Anda menerima itu. Misal dikasih bonus, oleh konsumen dikasih ini, kasih itu, tidak ada tujuan yang lain, diberikan aja, dan legal secara hukum, maka terima, sah. Tapi kalau Anda memberikan untuk orang dengan tujuan supaya proyek dimudahkan, dapat jalan-jalan keringanan di situ, maka itu yang dilarang. Ya, maka ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyogok dengan yang disogok dua-duanya ke neraka. Paham?